teman-teman. Terus beberapa menit lagi kita akan mulai bahas bareng sebelum masuk ke materi terakhir untuk writing task 1 ya. Oke, ini kita akan mulai untuk bahas bareng ya teman-teman. Yang pertama untuk masalah writing task 1, kemarin kita udah bahas bareng ya, bahwasanya untuk pembagian paragrafnya tuh kita akan bagi ke intro, terus ada body 1 dan juga untuk yang body 2. Baru kalau misalnya groupingnya teman-teman tuh ke 3 kelompok ya, body 3, tapi nggak usah pakai summary kalau kita udah menuliskan conclusion, udah menuliskan overview di bagian awal. Nah, untuk yang pertama mungkin kita bisa mulai dari bagian sini. Untuk masalah pembagian paragrafnya tuh menurutku dari tugasnya Kak Ana ini udah cukup aman dilihat dari introduction kan sama kayak latihan kita pertama ya. Ini untuk paragrafnya tuh topiknya apa. Terus ada lagi lokasi, waktu. Kalau memang dia tuh disampaikan oleh soal, kita akan kasih penjelasan di situ. Terus untuk yang di overview. Nah, untuk overview ini, teman-teman tuh bisa memberikan garis besar, tetapi informasi yang di bagian sini tuh dia kalau bisa disampaikan cukup kompak. Soalnya kan untuk paragraf intro, kalau bisa dia nggak lebih banyak dibandingkan paragraf body ya. Jadi misalkan nih teman-teman tuh ada penulisan body yang cuma sebatas 3 baris kayak gini. Terus untuk intronya tuh kan ada 4 baris gitu ya. Nah ini tuh bukan merupakan bentuk yang cukup banyak disarankan. Karena untuk di bagian body ini ternyata dia lebih sedikit dibandingkan introduction di bagian awal. Jadi saranku untuk yang bagian sini, paling enggak tuh kita akan sampaikan untuk total of view 2 baris maksimal, sehingga di bagian sini totalnya itu tuh kita kasih ke 3 baris, biar nggak lebih dari yang disampaikan ke body. Terus untuk kontennya sendiri teman-teman,
informasi di sini tuh kita bisa garis bawahi. Mungkin dari salah satu aspek. Misalkan kayak cukup kita sampaikan bahwasannya untuk overview-nya itu tuh elektronik sama yang F&B, food beverage, dia itu tuh mendominasi di kedua periode waktu yang diberikan. Nah, udah selesai di bagian situ. Teman-teman tuh nggak perlu nih kasih penjelasan kayak, oh iya, untuk kategori yang lain, dia itu tuh misalkan mengalami penurunan, terus ini tuh mengalami apa. Teman-teman nggak perlu kasih penjelasan di aspek-aspek yang lain. Jadi saranku kalau misalkan kita mau sampaikan di bagian of view, dia tuh bukan untuk mengcover setiap kategori yang ada. Kalau misalkan kita hanya memiliki sekian kategori. Ini kan dia cuma 4 kategori ya. Tetapi untuk yang disampaikan di belakang itu tuh cukup 2 kategori yang disinggung. Misalkan teman-teman tuh mau bilang seperti ini. Bahwasanya untuk kategori elektronik sama food beverage, dia tuh yang paling mendominasi di seluruh periode yang diberikan. Udah titik. Itu udah cukup. Atau mungkin untuk ke masalah tren data kenaikan penurunannya gitu ya. Misalkan untuk tren data kenaikan dimiliki oleh food beverage sama video games, sedangkan sisanya mengalami penurunan. Nah, itu tuh udah selesai. Jadi apa yang disampaikan sama teman-teman tuh nggak perlu kayak terlalu banyak di cover untuk posisi overview, tetapi nanti bisa kita sampaikan untuk lebih detailnya di bagian paragraf body gitu. Terus untuk keterangan yang lain tuh menurutku udah cukup oke sih untuk masalah tambahan-tambahan kelas kata, terus ada lagi konsistensi ke bentuk past tense juga udah cukup baik. Terus tambahannya itu tuh paling lebih ke masalah ini sih. Di bagian overview nanti bisa disampaikan ke bentuk yang lebih kompak atau barangkali informasi itu tuh mau ditambahkan lebih dalam di bagian paragraf tadi gitu. Terus selain dari punyanya Kak Ana di sini, kita mungkin bisa geser sama punyanya KNG. Untuk punyanya KNG, soalnya ini kan dia masuknya sama tabel. Nah, nanti ketika teman-teman kasih penjelasan, informasinya tuh jangan sampai kita hanya memiliki 2 paragraf aja secara total. Kalau bisa tuh kan kita minimal ada 3 nih teman-teman. Satu untuk intro yang terdiri dari parafrase sama overview. Terus untuk yang lain-lainnya itu tuh paragraf body. Karena untuk paragraf body minimal kan dia ada 2 nih. Maksimalnya kan 3 ya. Sehingga nggak mungkin kita hanya sampaikan untuk satu paragraf body seperti ini. Jadi untuk yang di grouping-grouping kemarin, pas teman-teman diajakin untuk ngerjain planning ya, itu tuh sebenarnya adalah cikal bakalnya paragraf body. Makanya kemarin waktu aku sampaikan sama teman-teman, ini groupingnya tuh dilihat dari apanya nih, atau kita mau kelompokin berdasarkan waktu, atau mungkin bisa juga itu tuh tren data kenaikan penurunan. Bukan untuk listing seluruh kategori yang ada. Kemarin tuh kan ada 6 ya. London, terus ada Paris, Tokyo, Kyoto, LA, satunya tuh ada DC. Nah, ini tuh DC udah masuk belum ya? DC ini kayaknya masih belum masuk. Untuk Washington DC-nya kayaknya belum ada ya. Nah, untuk yang di bagian sini justru malah ada informasi yang kelewat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kasih bentuk grouping, grouping ini tuh harusnya dikelompokkan ke 2 sampai maksimal 3 bagian. Makanya kemarin aku sempat rekomen kayak di London, Paris sama Tokyo, itu tuh dia bisa kita sampaikan di paragraf dari satu. Di mana data untuk rutenya tuh dia paling jauh, kan paling tinggi angkanya ya. Terus ada lagi tuh untuk passengernya kan dia juga paling banyak. Sedangkan untuk stationnya itu tuh dia terhitung yang paling tua. Sehingga London, Tokyo, sama Paris dia itu tuh bisa disampaikan di dalam bagian paragraf dari satu. Sisanya kayak Washington DC, LA, sama Kyoto. Ini kan cenderung lebih kecil-kecil dan emang cenderung lebih baru. Sehingga bisa dikelompokin ke paragraf dari dua gitu. Jadi grouping-grouping ini tuh bukan cuma sekadar kita listing ada kategori apa, tetapi informasinya itu tuh kita mau kelompokin berdasarkan pertimbangan apa. Sama ini kayak kemarin kita diskusiin di kelas. Terus untuk yang lain, ngomongin masalah keterangan ini teman-teman. Listing itu tuh kan dia nggak salah, tapi sebaiknya itu tuh dihindari sama teman-teman ya. Karena informasi listing ini jatuhnya tuh kita kayak kurang kasih comparison dan terkesan kayak, oke, punya informasi A, kemudian B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, masalahnya kalau memang kita ngomongin ada 6 kota besar, mungkin bisa kita katakan di dalam parafrase soal ini menjadi metropolitan cities.
udah cukup. Sampai yang bagian sini. Kayak gini tuh udah aman. Karena kalau misalnya teman-teman mention kayak London, Paris, bla bla bla. Ini kan kita potensi ada repetisi kata. Jadi repetisi katanya kota-kota ini kan bakal kita gunakan untuk di overview. Terus paragraph body kan kita juga sama-sama butuh untuk mention kota-kota ini. Jatuhnya itu tuh kita nggak bisa terhindar dari redundancy. Itu. Terus untuk yang masuk ke overview. Nah, untuk yang overview itu ada beberapa subject of agreement yang aku kurang nangkep maksudnya seperti apa. Has the longest railroad and the most recent railway system in Los Angeles, having a small road and few passengers using the railway system each year. Jadi untuk yang di bagian sini, London railway system is the oldest among the six and has the longest railroad. Meanwhile, mungkin ya, yang di bagian sini. Ini dikasih koma, meanwhile, the most recent railway systems is in Los Angeles with a small road and fewer passengers using bla bla bla. Mungkin maksudnya seperti itu. Ada beberapa bentuk dari konektor berarti ya. Konektor konjungsi yang kurang sesuai. Terus untuk yang lain tuh tambahannya kayak ini. Kilometer road. Dia tuh nggak usah dikasih titik sih teman-teman. Kilometernya itu tuh kan di dalam soal saya ingat tuh dia pakai KM biasa gitu ya keterangan itu. Coba aku cek. Untuk yang di dalam soal tuh dia keterangannya kilometers of road. Oh, oke. Pakai KM aja tuh ini bisa nih teman-teman. Untuk bentuk satuan datanya ya. Satuan datanya itu tuh bisa pakai KM langsung. Jadi di situ nggak usah pakai KM titik road, tapi kilometer road itu biasa KM. Kilometer sekalian bisa. Terus untuk yang lain tuh ngomongin masalah format kosakata sama ada juga itu untuk yang masuk ke struktur kalimat. Untuk masalah pemilihan kosakata, ini kan dia tuh bakal pengaruh ke bagaimana caranya teman-teman memaksimalkan nilai LR ya. Nah, informasi di bagian sini, kalau bisa tuh dia jangan sampai memiliki kosakata yang lebih mengikuti satu format ke format yang lain. Sehingga struktur kalimatnya itu tuh dia terkesan kayak agak monoton, teman-teman. Maksudnya monoton tuh bukan berarti kayak salah grammarnya tuh enggak ya. Tetapi kita menggunakan struktur kalimat yang sama atau mirip-mirip. Sehingga kalau kita cek tuh di bagian sini, railway system was opened. Ini tahunnya sekian, rutenya tuh sekian kilometer. Terus untuk yang Paris, rutenya tuh sekian, diawali di tahun sekian. Terus passengernya itu sekian. Untuk yang di Tokyo, Tokyo ada passenger, terus startnya sekian. Terus untuk yang di bagian sini, tahunnya sekian-sekian. Ini untuk kan rute-rutenya. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman kasih penjelasannya di bagian sini, ini tuh dia sama kayak tabel yang sebelumnya. Dia tuh mana ya? Yang bagian ini teman-teman. Saranku kalau misalnya kebagi ya masih di satu bagian yang sama, teman-teman bisa bagi ke tiga atau dua bagian. Kalau yang kemarin aku rekomend sama teman-teman di soal tabel tuh kita bisa kelompokin London, Paris, Tokyo untuk body satu. Ini tuh terpisah sama Washington DC, Kyoto, LA yang punya data yang cenderung lebih kecil. Sehingga ketiga yang terakhir ini masuknya untuk yang body dua. Terus kalaupun untuk di dalam keterangan ya, teman-teman bisa cek nih di dalam keterangan kayak contoh ini. Jadi informasi yang kita sampaikan tuh kalau di dalam satu body yang sama, ternyata kita punya beberapa kategori gitu ya. Nah, teman-teman bisa garis bawahi. Contohnya tuh kayak yang di body dua ini. Kan kita punya tiga negara, terus di dalamnya tuh punya empat kategori ya. Nah, informasi itu tuh bisa kita sampaikan kayak gini. The other developing countries had quality of life ratings that were significantly lower. The range of indicators for Egypt, Indonesia, and Bolivia were similar, with Egypt having the highest quality of life amongst the three. Baru nanti angkanya itu kita sampaikan di angka berapa. Nah, untuk yang kisaran ini, teman-teman, kalau kita kelompokin tiga kota ya, London, Paris, sama Tokyo, teman-teman kan bisa garis bawah ini, bahwasanya untuk ketiga kota ini merupakan kategori dengan stasiun tertua dengan kilometer terjauh dan juga passenger yang sangat banyak. Keterangannya baru kita sampaikan sesekali. Ini tuh London kenapa atau Tokyo kenapa. Jadi informasi itu kita nggak listing.
Dan yang kita kasih comparison satu sama lain, itu tuh berhasil kita refleksikan di dalam satu kalimat, ini loh intisarinya ketika Siti tersebut mengalami bla bla bla. Baru di akhirnya itu tuh kita bisa kasih tambahan berupa data asli atau incorporating data gitu. Ini untuk punyanya Kak Enji. Terus selain dari punyanya Kak Enji, ada lagi dari punyanya Kak Dewi yang terakhir untuk masalah grouping. Nah, ini juga sama. Grouping yang kemarin kita bahas bareng, ini tuh dia cikal bakalnya paragraf body satu, body 2, body 3. Tetapi diaplikasikan di bagian essay, justru informasi highest-nya itu tuh malah disampaikannya di bagian overview. Ini yang aku bilang sama teman-teman di awal tadi ya, bahwasanya untuk rating K1, kita tuh harus pilih salah satu apakah emang mau menggunakan overview atau mungkin mau menggunakan summary di bagian belakang. Kalau kita udah memutuskan, oke, nanti aku pakai summary, berarti format ketiga ya, yang kemarin dijelaskan di awal kelas bareng, ini tuh teman-teman nggak usah menggunakan overview. Sebaliknya, kalau kita menggunakan overview, nanti itu nggak usah menggunakan summary. Karena untuk ukuran writing tas 1, overview sama summary itu tugasnya sama. Memberikan penjelasan, ini loh highlight utamanya seperti apa. Tugasnya cuma sebatas itu. Jadi bisa dipilih salah satu ya. Dan ini sedikit berbeda sama konsepnya yang ada di writing task 2. Besok kita bakal pelajari. Terus kalau untuk tambahannya, misalkan ya, ini aku memutuskan akan menggunakan overview, berarti kan si summary ini tuh ini nggak usah ditulisin. Overview-nya itu kita nggak boleh kasih tambahan detail data apapun. Jadi entah ini tuh datanya berupa bentuk persen, atau mungkin kilometer, atau meter persegi, atau mungkin liter, sentimeter kubik per second, bla bla bla. Nah ini nggak boleh teman-teman kasih data asli maupun untuk incorporating data. Misalkan aku bilang kayak gini ya, bahwasanya kategori A itu tuh data terbesar yang mana dua kali lipatnya dari kategori B. Nah itu tuh nggak bisa dua kali lipat. Yang incorporating data kita kemarin pelajari, data asli berapa persen, dia itu tuh nggak boleh masuk di bagian overview ataupun summary gitu. Kalau teman-teman kasih penjelasan ini tuh misalkan kayak di PDF tadi ya, ini aku balik lagi nih. Untuk yang di bagian sini, overview-nya kan USA ini yang paling tinggi nih teman-teman. Nah, kalau kita tuangkan ke dalam overview, modelnya itu cuma sebatas kayak gini. Bahwasanya quality life-nya yang ada di USA itu tuh jauh lebih tinggi dibandingkan negara yang lainnya. Informasi overview itu tuh kayak semacam highlight utama. Ini loh tren data yang aku temukan dan bisa mewakili keseluruhan dari informasi barusan. Nah, itu tuh cocok nih. Cuma kalau misalnya teman-teman kasih keterangan kayak, oke, USA itu tuh yang paling tinggi, dapatnya 3.000, atau mungkin 75, dapatnya berapa untuk kategori ini, ya jelas dia nggak akan masuk untuk di bagian overview. Overview itu dia adalah materi pertama kita kemarin, pas kita nulisin intro, pertama kan kita akan sampaikan parafrase soal ya, topik, lokasi, waktu, kalau ada ya kita sampaikan di situ lengkap. Terus untuk yang overview, nah, baru nih kita kasihnya itu tuh untuk informasi yang berhubungan sama tren data secara umum. Baru nanti kalau kita mau ngomongin grouping, grouping kayak USA paling tinggi, terus ada Egypt, Indonesia, Bolivia, Bangladesh yang terakhir, ini tuh bakal disampaikan di paragraf yang berbeda. Jadi bukan ini paragraf dari satu terus dimasukin sebagai overview di atas tuh enggak ya. Ini beda fungsi. Terus untuk yang bagian body dua tuh ini, untuk yang kelompok Egypt, Indonesia, Bolivia yang datanya tuh middle, baru untuk yang terakhir kita ketemu Bangladesh yang di bagian sini. Jadi teman-teman tuh nggak perlu nih kasih penjelasan itu kan misalkan kayak ini di keterangan detail yang dimasukin, tapi dia tuh menyatu menjadi overview di intro, nggak boleh. Terus untuk yang bagian terakhir kita kasih tambahan summary. Itu tuh dia jelas nggak masuk gitu ya. Cikal bakalnya body ini tuh cikal bakal body grouping-grouping yang kita biasanya bicarakan. Tetapi dia bukan merupakan overview yang diartikan sama persis kayak data tertinggi selalu gitu. Terus kalau untuk tambahan yang lain tuh ini. Kalau teman-teman kasih explanation, informasinya tuh kalau bisa jangan menambahkan keterangan yang tidak disampaikan di dalam ilustrasi. Misalkan kayak these groups experienced moderate levels of monetary pressure likely due to higher expenses associated with raising children.
Terus ini pun juga sama. Mungkin fewer dependents, reduce living cost, allowing them greater financial stability. Nah, informasi seperti ini dia tuh kan nggak dimunculkan di ilustrasi ini, teman-teman. Sehingga untuk ukuran retinta satu ini tuh bisa dianggap asumtif. Maksudnya asumtif, kita memberikan kesimpulan atau keterangan yang emang dia tuh nggak ada di dalam soal. Tugasnya teman-teman selama retinta satu untuk memberikan deskripsi. Ini tuh dengan informasinya comparisonnya kayak apa nih? Misalkan aku mau garis bawahi untuk yang di kategori ini ya, kategori-kategori yang punya data paling sedikit tidak lebih dari 10%. Yang paling tinggi dia tuh Catholic Children 9%, sedangkan untuk yang paling kecil adalah age couples 5% dengan selisih bla 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 lebih rendah. Misalkan kita mau kasih perbandingan ini, yang couple without children atau yang ke age couple 2% lebih rendah, 4% lebih rendah, itu kan dia juga termasuk incorporated datanya teman-teman. Jadi diteliti kembali untuk komponen-komponen yang aku bilang sama teman-teman, ini bisa digunakan sebagai rujukan ya. Kayak ini nih, formatnya bisa dipakai sama teman-teman sebagai gambaran. Ini bisa diperhatikan sama teman-teman. Cara mereka untuk nyusun ide. Terus ada lagi keterangan kayak gini. Ini kan dia nggak masuk ya. Sehingga ini bisa dihindari sama teman-teman. Dan fokusnya tuh lebih ke masalah kita kemarin. Dari Kadir Kausa, kalau misal groupingnya ada tiga, apakah idealnya akan ada satu paragraf overview, satu paragraf overview, tiga paragraf dari satu paragraf overview, closing. Ini Kak, overview sama summary itu kita nggak boleh pilih dua-duanya Kak Dewi. Kayak yang disampaikan Kak Dewi, ini tuh dia salah. Karena salahnya gini, kalau kita udah tulisin overview, misalkan nih ya, ini tuh aku nggak nulisin angkanya di berapa persen gitu. Jadi kan bisa terhitung sebagai overview ya, bahwasanya parent sama single without children mendominasi seluruh kategori yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Udah cukup ya. Summary itu ini nggak usah. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung, kemarin tuh aku sempat menjelaskan ada lebih dari satu format. Gini Kak, kalau kita kasih format yang pertama, yang aku rekomen sama teman-teman, itu kan dia introduction-nya terdiri dari parafrase soal, diikuti sama overview, tapi kita nggak usah menuliskan summary, nggak usah ada conclusion. Jadi informasi yang di bagian sini harusnya tuh cuma sebatas overview-nya aja, nggak usah pakai summary. Itu kayaknya Kak Dewi yang agak bingung ya. Soalnya di isinya kan ada overview sama summary. Jadi pilih salah satu. Untuk format yang kemarin, ketika kita menggunakan overview, nggak usah menggunakan summary. Contohnya seperti ini. Terus kalau contoh yang pakai summary itu mana ya? Yang tipe apa ya kayak teman-teman kemarin tuh? Nah, kayak gini. Nah, kalau untuk yang di bagian sini, ini kan dia contoh isinya tuh menggunakan summary. Kalau kita pakai summary, dia tuh nggak usah pakai overview. Jadi pilih salah satu. Kalau misalnya teman-teman memutuskan pakai overview tuh contoh lainnya kayak yang sini. Ini kan dia ada parafrase soal, terus diikuti sama overview ya. Tapi kan di belakang ini nggak menggunakan summary. Ini untuk bari satu, bari dua, bari tiga. Sama seperti yang pengelompokannya kemarin kita pelajari bareng. Tapi ketika teman-teman tuh memutuskan tidak menggunakan overview, nanti tuh wajib menggunakan summary. Jadi contohnya tuh kayak yang isi bawahnya. Ini dia sebatas kasih parafrase soal, nggak ada overview. Ini body-body, terus untuk yang sini tuh dia menggunakan summary gitu. Jadi pertanyaannya Kak Dewi mungkin karena nggak bingung masalah itu ya. Jadi overview sama summary itu tuh bisa pilih salah satu aja, bukan dua-duanya. Bahkan wajib ya untuk pilih salah satu. Kalau misalkan kita menggunakan format yang kemarin aku rekomend sama teman-teman, di mana intro sama conclusion-nya itu tuh kita akan pisah atau pilih salah satu itu.
di mana untuk conclusion kita nggak pakai, dan wajibnya tuh pakai overview gitu ya. Jadi overview sama parafrase tuh untuk di intro. Kalau memang di dalam grouping kita punya 3 kelompok sama seperti contoh ini, nah totalnya itu tuh ya udah ada 4 paragraf, bukan 5. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kasih yang totalnya tuh ada 3 paragraf dengan format yang kayak gini, dengan 2 body, dia tuh bisa dicek di kemarin dipakai ya, bar kalau nggak salah tuh. Ini tuh yang menggunakan summary, nggak pakai overview. Oh, terus untuk yang di bagian sini, sini tuh dia yang ada 2 kelompok nih teman-teman. Ini juga yang aku rekomen sama teman-teman nih ya. Jadi untuk paragraph introduction, di sini sampai sini tuh dia adalah tambahan untuk parafrase soal. Sini ke sininya itu tuh dia ada overview, kita nggak usah kasih summary. Terus untuk yang sini-sini, ini kan dia beri satu sama beri duanya gitu. Nih Kak Dewi apakah masih bingung sama konsep pembagian paragrafnya? Cukup Kak. Jadi aku pikir karena aku salah kan ya nulisnya. Jadi aku pikir overview dulu semacam opening, terus paragrafnya Mm-mm. misalnya dua, lalu closing yang isinya summary. Ternyata kita bisa malah harus pilih salah satu overview saja atau summary saja gitu. Iya, kalau untuk yang dua tuh nanti di belakang pas Ratintas 2 Kak Dewi. Kalau Ratintas 2 kan yang setara sama overview kan namanya ini ya, thesis statement. Jadi di intro tuh ada parafrase sama thesis statement, tapi conclusion itu wajib kalau untuk Ratintas 2. Tapi untuk konsep Ratintas 1 ini, si overview sama summary kan dia sama-sama memberikan hal utama ya. Jadi bisa dipilih salah satu dengan dua-duanya dimasukin. Oke Kak. Jadi pilih ya. Mm-mm, bener Kak. Oke, thank you Kak. Oke, selain dari yang disampaikan sama Kak Dewi barusan, apakah mungkin dari teman-teman ada yang pengen ditanyakan? Hmm, oh iya Kak, aku juga suka terbebani karena pernah dengar dalam satu paragraf minimal ada 3 kalimat. Padahal 2 kalimat aku lihat di contoh modul F diperbolehkan ya Kak. Oh iya, ini tuh dia ada beberapa referensi, Kak. Jadi sebenarnya itu untuk rating Tata satu atau rating Tas 2. Kalau teman-teman cek di satu referensi ke referensi yang lain ya, cara pengerjaan itu mereka pasti bakal beda-beda. Maksudnya beda-beda itu termasuk kayak kita ngomongin masa pengulangan konten yang sama, perspektifnya mungkin lebih dari satu. Terus kalau untuk yang berhubungan sama jumlah kalimat ini, Kak, setauku tuh dia ada 2 pandangan yang kita bisa gunakan. Untuk pandangan yang pertama tuh satu paragraf tadi itu di bagian mana ya? Satu paragraf kita bisa kasih 1 kalimat kayak gini. Makanya untuk pandangan yang pertama ini kan dia juga memunculkan beberapa format ya yang kita bisa tulisin kayak ini parafrase tersendiri. Terus untuk di konklusinya kan juga tersendiri kayak gini. Nah untuk konteksnya IELTS, writing tas 1 atau writing tas 2 ada juga itu yang memperbolehkan Kak. Satu paragraf terdiri dari 1 kalimat. Contohnya ya kayak kasus berikut ini ya. Atau mungkin kayak kita nggak pakai conclusion, tapi pakai overview yang dipisah paragraf. Jadi format kedua yang kemarin aku jelasin sama teman-teman. Terus ada lagi nih, untuk pandangan yang lain, bahwasanya untuk tulisan writing IELTS ini kan masuknya sama kategori formal dan juga untuk kategori yang akademik ya. Jadi tulisan itu tuh harus baku, kaku, dan emang apa adanya gitu, sama basic-basicnya. Makanya informasi dalam satu paragraf itu kalau bisa tuh jangan hanya terdiri dari 1 kalimat. Minimal tuh ada 2 kalimat. Nah, ini tuh yang kemarin aku rekomen sama temen-temen supaya kalimat kita nggak cuma terdiri dari 1 biji aja di dalam satu paragraf. Makanya kemarin aku rekomen sama teman-teman tuh untuk yang di bagian sini. Di mana untuk paragraf intro sekalian nih kita kasih kayak ini parafrase sama untuk yang di bagian overview. Jadi emang penulisan itu tuh formatnya dia macam-macam banget. Terutama untuk yang di bagian rating pas 2 di belakang nanti, satu tipe soal, misalkan tipe opini, setahuku tuh bisa diselesaikan dengan 4 cara, padahal soalnya sama gitu. Nah, itu tuh juga berlaku sih, Kak. Cuma yang paling penting ketika teman-teman tuh menemukan sumber referensi yang mengatakan A, B, C yang bisa kita prioritaskan, silakan pilih salah satu format yang dirasa nanti tuh bakal diterima ketika visual test. Itu yang lebih aku rekomen. Dan kalau untuk yang masalah ini, setahu aku tuh tiga-tiganya sama-sama bisa diterima. Entah untuk format yang seperti ini, yang format satu yang aku rekomen sama teman-teman,
Format dua yang overview-nya itu pisah paragraf sama parafrase. Format ketiga yang modelnya tuh sama seperti bagian sini. Aku tuh sama-sama bisa diterima, cuma yang aku rekomen sama teman-teman, mendingan tuh pakai format satu yang kayak gini, gitu. Ini dari Kak Dewi. Nah, kita akan masuk sama materi Ratin Tasap yang kemarin ya. Jadi minggu depan kita akan mulai masuk sama Ratin Tas 2. Kalau hari ini kita akan selesaikan untuk Ratin Tas 1 yang di bagian proses sama untuk yang cycle. Kita akan mulai dulu nih teman-teman. Untuk materi proses sama cycle, jadi ini termasuk kategori non-numerical. Kalau kemarin-kemarin kan kita sempat fokus sama yang tipe numerical ya. Ngomongin angka termasuk kayak di table atau mungkin line berfokus utamanya itu tuh lebih ke cara kita untuk memberikan laporan data angka. Cuma kalau untuk yang ke golongan non-numerical, sebagiannya tuh kemarin kita mulai sama tipe maps, lebih ke kasih laporan berupa ilustrasi seperti apa, terus hari ini disambung sama proses dan cycle. Sama seperti namanya, proses apa cycle ini, teman-teman bakal diarahkan untuk memberikan penjelasan tapi berdasarkan ilustrasi. Urutannya tuh kayak gimana? Kalau untuk masalah perkenalan soal, umumnya tuh dia nggak akan diikuti sama tahun ataupun untuk lokasi, melainkan hanya disertai masalah topiknya seperti apa. Untuk topiknya tuh dia sangat banyak sih teman-teman. Kalau yang tertera di sini kan dia pembuatan batu bata ya. Cuma untuk situasi yang lain tuh bisa aja kita bakal dapat tema kayak PLTA atau mungkin PLTU. Bisa juga kayak proses untuk daur ulang atau mungkin kayak proses panen kopi atau bisa juga itu tuh kayak kayak crafting itu tuh juga sempat masuk di beberapa soal. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu yang soal-soal itu tuh berhubungan sama proses, biasanya fokus utama kita itu tuh untuk memberikan penjelasan tapi sesuai sama aturan atau alur yang ada di dalam ilustrasi. Termasuk kayak ini nih. Untuk pembuatan batu bata, dia kan diawali sama penggalian clay terus dihaluskan, dicetak-cetak sama cetakan ini bar cutter atau mungkin pakai mold, dikeringkan hingga yang terakhir nanti tuh bisa dikirimkan. Nah ini tuh harus teman-teman garis bawahi nih arahnya itu tuh ke mana? Karena anak panah ini sebenarnya itu tuh nggak semuanya bakal kelihatan cukup runtut. Aku pernah ketemu recycle alat elektronik, kalau nggak salah tuh recycle HP sama laptop gitu kalau nggak salah. Nah, di dalam ilustrasinya itu dia kayak agak rumit sih teman-teman. Jadi ada satu kotak gitu ya, di mana satu kotak ini tuh tulisan proses tertentu. Terus ada anak panah, ada kotak lagi. Di kotak ini tuh dia bercabang jadi tiga, masing-masing cabang tuh dia ada anak panahnya tersendiri. Sini tuh diarahkan ke sini, sini bagian sini, jadi agak riuh gitu ya untuk kita cermati ini tuh urutannya dari mana ke mana. Makanya ketika teman-teman cek soal kayak gini, nanti itu sangat penting untuk kita putuskan dia ini totalnya punya berapa step utama, terus diawali sama step yang mana dan diakhiri sama step yang mana. Karena emang nggak setiap ilustrasi tuh semudah ini untuk kita ikuti alurnya. Kayak gini kan kita cukup gampang ya, kayak pertama ini nih anak panahnya ke kanan, ke bawah, ke kiri, terus ini tuh ke kanan lagi. Nah, informasinya gampang untuk kita lihat secara runtut. Cuma untuk beberapa situasi tuh kadang nggak semua ilustrasi proses bisa dengan mudah kita simpulkan ini tuh urutannya kayak apa. Jadi beneran harus dicermati sama teman-teman. Ini tuh berapa step utama, diawali sama apa, dan diakhiri sama apa. Kalau untuk salah satu contoh istilah lengkapnya, bisa digeser di bagian sini. Ini kita pakai format yang pertama ya. Untuk yang parafrase soal, terus ada lagi ini untuk yang bagian overview. Terus untuk masa grouping, kalau kemarin-kemarin yang tipe numerical ya. Tipe numerical kan kita garis bawahnya itu tuh berdasarkan trend data besar sama kecil. Terus ada lagi itu tuh misalkan kita mau cek dari kenaikan penurunan. Ada lagi tuh kayak kita mau kelompokin berdasarkan tahun gitu-gitu ya.
Nah, kalau untuk yang di bagian proses atau cycle, teman-teman tuh bakal diminta untuk fokus sama urutan di anak panah pertama sampai yang terakhir. Jadi biasanya tuh kita bakal cek nih, dia itu tuh kebaginya ke beberapa step-step. Jadi itu untuk masuknya ke bagian grouping. Kalau misalkan di dalam ilustrasi di atas, kita punya totalnya 8 step utama gitu ya. Misalkan ini untuk step 1, 2, ini step untuk yang ketiga, 4, ini step yang kelima hingga yang terakhir. Jadi modelnya itu tuh berurutan. Ini untuk yang masalah grouping. Sedangkan untuk yang aspek lain di intro, ini tuh dia agak beda untuk di bagian overview nih teman-teman. Kalau overview yang kemarin kan kita juga tegasin tren data seperti itu ya. Tetapi untuk bentuk kali ini, teman-teman tuh wajib kasih totalnya dia ada berapa step utama, diawali sama apa, dan diakhiri sama apa. Penjelasannya itu sama, seperti yang aku sampaikan sama teman-teman, bahwasanya tidak setiap soal proses tuh bisa dengan gampang kita ngeh ini tuh dia urutannya dari step mana ke mana karena anak panahnya jelas gitu ya. Cuma kan ada beberapa proses yang secara konsep atau ilustrasinya tuh agak bercabang kemana-mana. Anak panahnya tuh mungkin kurang beraturan sehingga tetap teman-teman harus garis bawahi ini tuh intisarinya kayak apa. Dan dibandingkan kita tuh kasih penjelasan di overview kayak ini pokoknya tuh ada beberapa bahan material atau mungkin ini tuh menggunakan alat-alat seperti A sama B. Nah, itu bukan merupakan poin yang lebih disarankan, tetapi untuk berbagai macam referensi biasanya mereka tuh lebih kasih penjelasan untuk hal ini. Totalin berapa step utama, diakhiri sama apa, diawali sama apa, diakhiri sama apa. Jadi ini bisa diprioritaskan sama teman-teman ketika nanti mengerjakan overview untuk proses maupun untuk yang cycle. Terus, lebih dalam lagi untuk yang paragraf body-body ini, di dalam keterangannya tuh teman-teman disarankan untuk menggunakan time connector. Time connector ini tuh berhubungan sama sequencing ya, yang pengembangan idenya. Mungkin kita mau bilang kayak following this, next atau before, after that, finally. Sehingga ini tuh menunjukkan bahwasanya apa yang bakal kita jelaskan kali ini, informasinya itu tuh kayak sequencing. Yang pertama ini, kemudian, selanjutnya, lalu, sehingga, akhirnya, dan informasi disampaikan di dalamnya, dia tuh kayak cukup berurutan secara runtut. Itu, ini poin pentingnya untuk masalah time connector. Dan yang kedua, selain masalah time connector, teman-teman juga disarankan untuk memperhatikan jenis struktur kalimat. Untuk aktif pasif dalam hal ini tuh agak dipermasalahkan. Kalau kemarin-kemarin kan teman-teman sama sekali bebas ya, maksudnya nggak ada keterikatan kayak soal ini harus pakai aktif, soal itu harus pakai yang pasif, sama sekali nggak ada keterikatan. Cuma untuk proses sama cycle ini, dia itu tuh ada beberapa preferensi. Kalau memang soal yang kita kerjakan tuh dia melibatkan tangan-tangan manusia, sama seperti yang aku sebutin di awal, kayak PLTA, PLTU, atau mungkin kayak recycle, bisa juga itu tuh kayak bentuk-bentuk pembuatan batu bata di atas, atau mungkin kayak situasi lainnya emang melibatkan tangan-tangan manusia gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan bentuk passive voice supaya kita nggak akan fokus sama orang yang melakukan kegiatan itu, melainkan bendanya. Ini tuh mau diapain? Kalau kita fokusnya sama kalimat yang aktif ya, dan subjek utamanya manusia, kan kita bakal mencari tahu ini tuh manusianya yang mana. Misalkan kayak para petani memanen kopi sebelum bla bla bla. Atau staf karyawannya harus menggali clay tersebut supaya bla bla bla. Atau mungkin para pekerja harus menghaluskan pahatannya sehingga bla bla bla. Fokus utama kita, kalau kita menggunakan bentuk-bentuk kalimat yang aktif, di mana subjek utamanya adalah manusia, padahal ini merupakan soal yang involve-nya ke humans, otomatis kita nggak akan fokus sama benda yang mengalami perubahan itu. Sehingga jadilah kopi, atau mungkin jadilah listrik, atau jadilah batu bata. Nah, kita nggak fokus ke mereka ini, teman-teman. Sehingga lebih disukai nanti bakal kita sampaikan ke dalam bentuk passive voice. Cuma ini bertolak belakang nih. Kalau untuk yang kasusnya cycle, dia kan jatuhnya tuh kayak natural process ya, tanpa campur tangannya manusia, lebih disarankan kita menggunakan kalimat yang aktif. Untuk life cycle ini tuh dia macam-macam. Mungkin siklus hidupnya katak, nyamuk, atau mungkin bisa juga tuh kayak kupu-kupu.
atau untuk ikan, atau bisa juga untuk insek, kan macam-macam. Jadi kalau kita mau kasih penjelasan, otomatis lebih disarankan menggunakan bentuk yang aktif. Jadi nggak mungkin kita akan mengatakan ditetaskan, dibesarkan, ditumbuhkan, ditelurkan, itu kan ya nggak masuk ya, karena emang secara alami tanpa adanya bantuan manusia. Jadi boleh diperhatikan sama teman-teman, apakah emang dia tuh melibatkan tangan-tangan manusia atau mungkin terjadi secara alami. Kalau untuk contohnya yang berhubungan sama manusia ini, bisa kita pada isi lengkap barusan, contohnya seperti ini, which is used, terus ada lagi sand and water are added, terus ada lagi they are heated, ada lagi are packed and delivered. Ini kan bentuk yang menggunakan manusia ya teman-teman. Kalau pakai tangan manusia, otomatis lebih disukai ketika kita menggunakan bentuk yang pasif. Tapi kenapa nih untuk bentuk-bentuk pasif yang disarankan ini, kok aku masih bisa melihat kalimat-kalimat yang aktif? Misalkan kayak ini, roller, assist, terus ada lagi the bricks, bla bla bla. Jadi kalau untuk bentuk seperti ini harusnya kan kita pakai passive voice nih teman-teman. Pertimbangannya kita bisa menggunakan aktif. Yang pertama karena memang ada beberapa verb itu yang aneh atau enggak lazim. Kalau misalkan kita sampaikan dalam bentuk yang pasif, termasuk kayak kita bilang terjadi gitu ya. Nah, happen atau occur kan nggak mungkin nih kita mengatakan seperti it is happened, it is occurred. Artinya kan malah aneh ya, ini diterjadikan. Jadi memang ada beberapa bab utama yang justru malah agak aneh kalau misalkan teman-teman sampaikan ke dalam bentuk yang pasif. Sehingga mau nggak mau kita akan pertahankan bentuk aktifnya. Termasuk contoh kali ini tuh juga dia sejalan sama kata kunci happen atau occur. Dalam situasi tersebut kita bisa kata the bricks go through di sini. Ini untuk verb utama yang aneh kalau kita pasifkan, sehingga kita akan kasih ke bentuk yang aktif. Terus untuk yang ini, air roller assist, untuk di bagian sini kan perasaan bisa iya kita kasih ke bentuk yang pasif gitu. Iya, tapi untuk variasi struktur kalimat, kadang tuh kita juga bisa menggunakan bentuk kalimat aktif sesekali yang minor banget dibandingkan kalimat pasifnya, tapi dengan syarat subjek utamanya itu bukan merupakan manusia. Dia mungkin bisa aja berupa mesin, alat, atau mungkin benda-benda ada di dalam ilustrasi gitu. Ini untuk contohnya dari proses. Terus untuk yang lain, contoh dari cycle kita ketemu honeybee. Ini cara pengerjaannya juga sama seperti di atas. Nanti bakal ada parafrase soal. Terus untuk overview kayak gini tuh teman-teman wajib kasih total berapa step utama. Diawali sama apa, diakhiri sama apa. Ini sifatnya agak mengikat cukup mutlak ya. Terus kalau untuk masalah groupingnya pun juga sama nih. Teman-teman tuh bisa kelompokin berdasarkan urutan itu. Kita mau bagi ke dua kelompok atau bisa juga itu tuh ke tiga kelompok. Misalnya kayak yang bagian sini tuh, ini aku mau kelompokin satu, dua, tiga untuk yang paragraf bari satu. Terus untuk yang 4, 5, 6, ini aku mau kelompokin buat yang bari dua. Nah, itu pun juga bisa. Yang paling penting ketika teman-teman kasih laporan untuk tipe-tipe yang cycle, tidak ada campur tangan manusia, nanti kalimat di dalamnya itu teman-teman bisa sampaikan ke dalam bentuk yang aktif. Termasuk kayak begins, appears, atau mungkin hatches, ada lagi reaches, atau mungkin bentuknya kayak emerges, kayak gini-gini. Nah, ini tuh bisa disampaikan di dalam jawaban isinya teman-teman. Karena kalau misalkan kita pasifkan gitu ya, karena nggak aneh nih malahan. Kayak ini, ditelurkan, ditetaskan, dibesarkan, ditumbuhkan. Ini teman-teman perlu notice dulu nih, ini tuh memiliki keterlibatan atau campur tangan manusia atau enggak. Karena meskipun prinsipnya tuh kurang lebih sama, tetapi cara kita untuk memberikan penjelasan di dalam pemilihan struktur kalimat, itu tuh dia sangat krusial. Gitu. Ini mungkin proses sunset. Terus untuk tipe soal yang terakhir, kita bisa geser sama tuh data sebagai tipe mix, di mana untuk tipe mix ini
dia merupakan kombinasi dari tipe-tipe numerikal. Jadi selain tipe proses, cycle, maps, kan kita punya beberapa macam tipe numerikal. Itu tuh merupakan kombinasi yang ada di dalam ilustrasi kali ini. Jadi misalkan nih ya, teman-teman ketemu sebuah soal, ini kan dia satu soal yang sama. Tetapi jenis ilustrasinya tuh dia beda-beda nih teman-teman. Mungkin kita bakal dapat align sama bar, pie sama table, atau mungkin table sama line, pie sama bar, atau mungkin bisa juga itu tuh bar sama table, atau mungkin bar sama pie, macam-macam banget. Nah, untuk variasi ini, dia tuh bisa teman-teman perhatikan dari masalah kenalannya juga. Kalau untuk yang kemarin, fokus utamanya kan dia kayak sekali aja diperkenalkan ya. Kayak ini, ngomongin topik A, lokasinya B, tahunnya yaitu ini sama ini. Makanya perkenalan cuma sekali karena intisarinya sama, cuma dia beda tahun atau mungkin dia beda lokasi. Cuma kalau untuk yang di bagian sini, kenalannya tuh dia sendiri-sendiri. Ini nih, line graph-nya tuh ngomongin masalah bla bla bla. Kemudian barnya tuh ngomongin masalah bla bla bla. Terus kalau teman-teman cek ilustrasinya, ini kan dia bukan merupakan bentuk yang stipe. Satunya untuk line, satunya kan untuk bar ya. Sehingga ini nggak bisa disamakan kayak latihan kita kemarin yang pie chart-nya. Ini tahun 2005, ini tahun 2010. Jelas dia nggak masuk. Kalau untuk mengerjakan tipe soal kayak gini, teman-teman bakal kasih penjelasan lebih dari sekali untuk di bagian paragraf introduction dan untuk body-nya kita akan pisah per ilustrasi. Lebih lengkapnya tuh, misalkan kayak di bagian sini teman-teman, untuk yang intro. Jadi di bagian sini, ini tuh kita bakal perkenalkan satu persatu sesuai sama urutan yang ada di dalam soal asli. Jadi kalau misalkan pertama kali dia kasih penjelasan soal line, oke, line graph-nya itu ngomongin masalah ini, lokasi di mana, waktunya kapan. Terus untuk bar ini kan dia yang kedua ya yang disebutkan. Oke, bar ini tuh intisarinya ini, lokasi di sini, waktunya kapan. Itu bentuk yang lebih kita sering gunakan. Satu persatu kita perkenalkan di parafase. Terus untuk overview, nanti boleh dipisah paragraf sama teman-teman nih. Jadi pakai format yang kedua. Ini boleh dipisah paragraf. Soalnya dia kalau ditumpuk jadi satu sama parafrase, intronya tuh agak banyak, bisa melebihi dari panjang paragraf body. Padahal kita kan berusaha supaya nanti nggak overlength ya. Jadi agak dilemanya di situ. Makanya boleh dipisah ke paragraf yang baru. Untuk overview ini pun juga sama teman-teman. Informasi yang bakal kita sampaikan, jatuhnya tuh kita bakal berikan penjelasan yang emang dia diperkenalkan satu-satu. Kalau untuk yang pertama, dia memperkenalkan line. Untuk ilustrasi di overview pertama itu tuh juga untuk ilustrasi yang pertama. Ini nih, untuk visits to and from the UK increased. Terus untuk yang kedua dari France, France ini tuh ternyata dia yang paling tinggi datanya. Kita bisa mengatakan, what's the most popular country to go to? Ini tuh sifatnya kayak wajib harus kita sampaikan satu persatu. Kalau misalkan kita ngerasa kayak, wah, ini kok kebanyakan ya introduction tapi kok segini banyaknya. Belum lagi untuk paragraf grouping gitu. Kayak pribadi belum nih. Nah, untuk intronya aku potong. Untuk parafrase, ya cuma untuk yang ilustrasi pertama. Terus overview-nya tuh overview untuk ilustrasi yang kedua. Ini nggak bisa. Asal dipotong salah satu nggak masuk. Terus mungkin kalau kita mau ganti urutannya, misalkan kayak ini parafrase ilustrasi satu diikuti sama overview ilustrasi satu. Paragraf body yang paragraf yang selanjutnya kita kasih parafrase soal yang kedua diikuti sama overview soal yang kedua. Nah, ini jelas dia nggak masuk. Jadi, untuk informasi apa yang bakal disampaikan sama teman-teman, urutannya ini pun dia juga harus berurutan sama seperti yang ada di perkenalan. Ini parafrase pertama, parafrase kedua, baru untuk overview pertama, overview yang kedua. Sifatnya lebih mutlak seperti itu. Sedangkan untuk yang di paragraf body ini, teman-teman, ini nggak sama seperti kemarin. Kalau kemarin kan kita cara groupingnya tuh macam-macam ya. Mungkin bisa kita kelompokin emang berdasarkan tahun. Atau kita mau kelompokin berdasarkan tren data kenaikan penurunan. Data besar kecil, macam-macam. Tapi untuk kasusnya tipe mix kali ini, informasi ilustrasi pertama sama kedua, dia kan dua hal yang berbeda. Bahkan kalau kita perhatikan dari keterangan di sini ya, ini tuh dia
Untuk ilustrasinya nggak sama. Satu kategori di atas tuh juga ini kan untuk yang keluar sama masuk UK, tapi untuk yang di bagian bawah kategorinya kan negara-negara ya. Jadi nggak mungkin teman-teman tuh asal nge-mix di antara kedua ini untuk cikal paragraf baris satu sama baris dua. Misalkan aku ngidenya kayak gini ya. Untuk soal kali ini tuh pokoknya untuk data besar sama data kecil. Sehingga untuk visits abroad ini sama Spain France ini tuh bakal aku masukin untuk baris satu sebagai data besar. Terus untuk ini Visit Stew sama Turki, Greece sama USA, ini kan dia data kecil nih. Oke, aku masukin untuk yang baris dua. Ini nggak bisa. Teman-teman harus kasih penjelasan emang per ilustrasi. Ini tuh intisarinya seperti apa, kita akan sampaikan di baris satu, terus ini nanti bakal disampaikan di baris dua. Oh, wah, contohnya kayak gini. Jadi aku nggak menganjurkan teman-teman untuk melakukan testing, tetap kita akan berupaya kasih comparison, incorporating data. Cuma untuk masalah memilih rumah mana yang bisa kita gunakan untuk dimasuki sama soal-soal berikut atau kategori berikut ini, dia tuh harus terpisah satu-satu. Gitu. Ini untuk soal nanti yang bakal kita analisis. Ini sih teman-teman kalau untuk materi hari ini, proses, cycle, sama untuk yang tipe mix. Sejauh ini gimana teman-teman? Apakah penjelasannya bisa diterima atau barangkali ada yang pengen ditanyakan sama teman-teman? Kalau sejauh ini udah aman, teman-teman siap untuk ngerjain exercise-nya. Kayaknya udah aman ya. Nih kalau teman-teman ada yang masih bingung boleh dikonfirmasikan kayak ini sebagian sini sama sini kok agak tuker ya. Maksudnya gimana? Kalau ini mau konfirmasi boleh disampaikan. Cuma kalau dari teman-teman misalkan nggak ada pertanyaan terkait, kita akan geser sama sesi untuk exercise. Sama seperti kemarin, teman-teman hari ini akan diajak untuk menganalisis planning. Jadi planning itu sama teman-teman. Kayak untuk yang topik, language, sampai grouping yang kita kemarin kerjain. Terus untuk PR di rumah nanti, teman-teman akan diminta untuk mengerjakan satu isi dari planning yang tadi di kelasnya itu tuh udah kita diskusiin bareng gitu. Untuk formatnya, ini pertama untuk yang format planning. Yang kemarin tuh. Nah, ini contoh planningnya bisa teman-teman cek di halaman 143 sampai 144. Terus untuk soalnya kita akan mulai sama yang bagian proses. Halaman 154. Terus untuk yang cycle, halaman 155. Selain itu, untuk yang tipe mix, yang bagian terakhir, 158. 158. Nah, teman-teman bisa pilih 2 sampai 3 soal dan kerjakan planningnya di Microsoft Word atau Sticky Notes sama seperti kemarin. Eh, Bukan bikin isi Kak Kira. Kita cuma sebatas planning ya. Untuk yang di kelas lebih ke analisis ini mau diapain, termasuk kayak tenses, overview gitu. Sama kayak kemarin di kelas kan juga sama ya, bikin planning. Terus kalau untuk isi lengkapnya tuh nanti akan ditugaskan di rumah sebagai PR. Sama kayak kemarin, cuma kita beda tipe soal gitu. Nih cuma sebatas pilih planningnya aja, kerjain planning, bukan merupakan isi lengkap ya. Terus untuk waktu pengerjaannya, sekarang ini kan jam 9 lebih 55. Nanti kita akan bahas bareng 10 lebih 25. Untuk sekarang boleh dikerjain sama temen-temen ya.
Hmm, Ini teman-teman bisa sambil copy planningnya ke chat Zoom. Kita mulai sama planning yang dikirim oleh Kak Kira soal proses. Yang mix aku belum selesai nih. Oke, iya nggak apa-apa Kak Kira. Sini prosesnya kita bahas bareng di sini ya. Untuk yang soal pertama disampaikan sama Kak Kira, topiknya semen making process. Iya, untuk yang di soal ini kan dia juga ada konkret nih Kak. Jadi untuk konkretnya itu tuh boleh disampaikan sekalian ya. Jadi untuk proses atau cycle, karena yang sering diperkenalkan kan cuma sebatas topik. Jadi kayak setting lokasi, waktu kan biasanya nggak dikasih ya. Jadi bisa dikasih sama teman-teman topiknya ini bukan cuma masalah pembuatan semen, tapi ada juga itu untuk yang konkret. Terus untuk yang language-nya. Bukan compare and contrast, tapi ini menggunakan change. Untuk pertimbangannya gini, ketika teman-teman perhatikan yang masuk ke change, dia itu kan ada lebih dari satu setting waktu ya. Jadi misalkan untuk yang pertama dihancurkan dulu limestone sama clay-nya. Terus kemudian selanjutnya, setelah itu akhirnya. Nah ini kan dia lebih dari satu nih teman-teman. Sehingga dari yang disampaikan sama teman-teman, ini tuh masuknya sama change. Selain masalah kurun waktu, bendanya yang kita bicarakan, entah kita ngomongin panen kopi, atau mungkin kayak craft, atau bisa juga tuh untuk ke recycle botol bekas, atau bisa juga tuh energi, termasuk kayak ini ya, kita ngomongin semen. Benda yang sedang kita bicarakan kan mereka juga berubah bentuk nih. Sehingga informasi ini lebih diperkuat untuk yang keterangannya masuk ke language-nya change. Terus untuk yang time-nya pakai present benar. Jadi untuk yang masuknya proses sama cycle, umumnya kan dia yang sampai hari ini masih berlaku kebenarannya. Terus ada lagi tuh biasanya juga diperkuat sama keterangan di kenalan soal, dia tuh menggunakan tenses apa. Termasuk kayak ini. How someone is used. Ini kan dia passive voice nih teman-teman. Cuma untuk passive voice-nya kan kepakai untuk yang present ya. Sehingga ini bakal masuk ke bentuk present. Overview, cement reproduction requires more equipment, while concrete production is simpler and has less stages. Oke, untuk overview ini aku ingatkan kembali sama teman-teman ya, bahwasanya untuk variasi poin yang akan kita sampaikan di sini tuh mungkin macam-macam nih. Kita barangkali pengen garis bawahi material, atau mungkin kita mau garis bawahi kayak jumlah alatnya, macam-macam. Cuma kalau teman-teman cek yang paling banyak direkomend, dia tuh menggarisbawahi total step utamanya. Kayak ini, there are five main stages, diawali sama apa, diakhiri sama apa. Ini pun juga sama untuk yang proses di atasnya. Totalnya tuh ada berapa step utama, diawali sama apa, diakhiri sama apa. Kalau teman-teman cek ya di banyak referensi Rarintas satu, lebih banyak tuh untuk poin utama overview-nya ditekankan aspek ini. Bukan masalah kayak ini total berapa material, atau mungkin dia tuh ada berapa alat, tapi emang bakal menggarisbawahi total stages-nya di keseluruhan proses itu diawali sama apa, diakhiri sama apa. Ini sifatnya lebih agak mengikat ya jatuhnya tuh. Ini bisa dicek kembali. Terus untuk yang bagian grouping, Kak Keira sampaikan groupingnya berdasarkan semen sama konkret. Oke, udah sesuai. Terus untuk yang satunya cycle. Topiknya lah cycle of salmon, language-nya change iya, time-nya present bener. Overview X incubation begins in the river, then the small fish are moved to estuary until they grow up. Are moved itu tuh kayaknya agak kurang pas ini Kak Kaira. Kan ikan-ikannya sendiri yang berenang ya. Jadi bukan mereka tuh yang dipindahkan. Misalkan aku punya kolam ikan gitu. Jadi ada kolam-kolam ikan yang masih anak-anak gitu. Ikan kecil-kecil yang baru ditetaskan. Terus ada lagi tuh ini udah menetas, aku geser ke kolam ikan pembesaran gitu. Nah ini tuh dipindahkan. Tapi kalau untuk konteksnya kali ini, dia tuh kan terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia, sehingga kata kunci are moved itu tuh dia kurang pas karena mereka sendiri yang melakukan hal itu. Terus until they grow up, bukan grew up.
Tapi ini pakai grow karena ceritanya kan sampai sekarang masih berlaku kebenarannya, jadi pakai bentuk present ya. And ready to spawn eggs in the river again. Untuk tambahan overview ini lagi-lagi masih belum ditegaskan total step utamanya diawali sama apa, diakhiri sama apa. Jadi saranku kalau misalkan teman-teman notice kayak, oh ini nih totalnya ada 8 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya udah kita garis bawahi totalnya tuh ada 8 fase. Diawali sama spawning misalkan dan diakhiri sama maturation atau migration atau diawali sama incubation dan diakhiri sama spawning. Jadi itu bisa ditegesin sama teman-teman. Terus untuk groupingnya egg sama adult fish. Untuk telur, satu-satunya step telur itu kan dia diinkubasi ini ya teman-teman. Tapi untuk yang lainnya tuh dia udah bentuknya berupa ikan. Meskipun adult fish-nya itu tuh di bagian ocean ini. Saranku untuk yang masuk di bagian groupingnya Kak Keira, si grouping ini tuh bisa kita kelompokin emang berdasarkan step-stepnya tadi Kak. Misalkan untuk yang river ya, dari spawning sampai freshwater rearing itu tuh dia masukkan ke yang beri satu. Terus sisanya nih, ini untuk pembesaran ya. Dia itu tuh bisa dikelompokin untuk yang beri dua, kayak gitu. Jadi bukan telur sama adult fish yang lainnya kan ini agak terlewat gitu ya. Jadi boleh dicek kembali. Terus soal sama Kak Keira yang udah lagi dari Kak Dewi. Untuk yang semen sama salmon, ini aku cek yang salmonnya dulu ya. Topiknya life cycle of salmon, language-nya bukan explanation. Explanation tuh bukan language ya teman-teman. Language tuh yang kemarin kita bahas bareng, dia tuh cuma ada dua. Satunya untuk yang comparison, satunya lagi kan untuk yang change. Nah, untuk yang di bagian sini, dia kan kurun waktunya tuh beda-beda nih. Terus bentuknya kan nggak cuma satu macam ya, dari satu step ke step yang lain. Makanya ini tuh bisa dikatakan sebagai change, bukan explanation. Terus untuk yang time tensesnya present bener. Pasifnya tuh ini nggak pas ini Kak. Karena kalau untuk sebuah cycle yang dia terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia, jatuhnya kan bukan kayak dipindahkan, ditetaskan, ditumbuhkan, dibesarkan gitu kan enggak ya. Jadi harusnya tuh aktif ini kalimatnya. Overview. Three cycles of a salmon from egg to adult fish in a story is the shortest period. Mungkin dibandingkan pakai kata kunci fase, ini tuh kayak ekosistem jatuhnya itu tuh, bukan three cycles. Cycles itu tuh siklus yang kayak satu kembali ke titik nol lagi, teman-teman. Jadi kata kuncinya tuh dia bukan ke bentuk satu satu siklus, siklus, siklus itu tuh enggak. Yang dimaksud sama Kak Dewi, ini tuh lebih tepatnya ekosistem mungkin ya. Tapi untuk keterangan kayak gini Kak, ada baiknya tuh kita kasih total yang 8 step utama. Satu persatu tuh kita kasih. Soalnya kalau teman-teman yang garis bawahi total ekosistemnya cuma ke 3 bagian, jatuhnya tuh macam kita kayak kasih secara general, padahal untuk detailnya tuh masih bisa kita masukin. Sama halnya kayak gini, perbandingannya tuh kalau untuk total main stagesnya ya, yang aku bilang sama teman-teman di awal, kan untuk soal proses lain tuh ada juga yang kita bisa pakai buat bentuk recycle, termasuk kayak recycle alat elektronik gitu ya. Ini ada kotak, terus di bawahnya ada anak panah, ada kotak lagi bercabang, terus ini ada anak panah agak kemana-mana gitu. Nah, otomatis kan agak membingungkan untuk kita ikuti satu-satu gitu ya, anak panahnya kemana. Itu lebih cocok untuk kita katakan main stages. Misalkan untuk soal recycle alat elektronik itu, aku bilangnya ada total 3 main stages ya, terlepas anak panahnya yang kemana-mana dan banyak banget. Untuk stages yang stage utamanya itu tuh misalkan untuk mengumpulkan. Terus untuk stages yang keduanya itu tuh intisarinya untuk yang sortir. Terus untuk yang ketiga, stagesnya itu tuh untuk menghancurkan alat-alat ini supaya menjadi partikel yang lebih kecil. Jadi misalkan aku fokusnya itu tuh untuk ketiga main stages. Cocok untuk digunakan yang soalnya tuh agak kemana-mana anak panahnya. Tapi kalau misalnya teman-teman cek di bagian sini, ini kan dia anak panahnya teratur ya. Sehingga dibandingkan kita garis bawahi, oke, pokoknya ada 3 main stages. Lebih baik tuh dikasih tahu satu persatu tuh dia ada 8 stages kayak gitu. Itu yang lebih disarankan. Terus groupingnya, oh untuk lokasi river, estuary, sama ocean, oke. Kalau misalkan mau di
sampaikan ke tiga ekosistem, bukan tiga siklus ya, tiga ekosistem atau tiga lokasi, tiga habitat, ini boleh. Cuma yang estuary ini kan dia cuma satu step utama, jadi agak sedikit jatuhnya itu ya. Untuk paragraf body 1, 2, 3, dikhawatirkan tuh mereka panjangnya nggak seimbang, Kak. Ada yang cukup banyak, terus ada yang dikit banget. Lebih baik estuary ini tuh digabungin sama ocean, supaya penjelasan atau pengelompokan itu mereka lebih equal dari satu paragraf ke paragraf body yang lain. Terus untuk yang satunya Kak Dewi sampaikan untuk yang semen. Topiknya semen making proses, iya, konkretnya jangan sampai ketinggalan. Language-nya change, tahap tenses benar, present, pasif, overview three stages of cement production. Bentar, kok dimulainya dari mixing ya? Mixing is the most complex stages. Gini, kalau teman-teman cek di soal kali ini, dia kan nggak cuma sebatas semen, tapi sekaligus selesai sampai konkret ya, bukan satu ilustrasi ini aja. Nah, kalau kita analisis, apabila dari awal sampai yang terakhir, pertama kan dimulai sama crushing nih teman-teman, bukan mixingnya. Alatnya tuh crusher, bendanya ada limestone sama clay, sehingga jadilah bubuk. Jadi step yang pertama crushing, step yang kedua tuh mixing, step yang ketiga rotating sama heating, yang keempat ada grinding, yang kelima tuh packaging. Terus untuk yang keenam ini kan memasukkan semua material. Terus yang terakhir ketujuh itu tuh mencampurkan seluruh bahan supaya bisa jadi konkretnya. Sehingga ini tuh bukan cuma tiga, tetapi totalnya dari awal sampai akhir dia ada tujuh. Diawali sama apa, diakhiri sama apa. Kayak gitu ya, bisa dirombak kembali. Terus untuk groupingnya tuh ini juga salah ini Kak. Yang disampaikan sama Kak Dewi jatuhnya tuh dari topik overview grouping hanya fokus untuk pembuatan semen. Tapi konkretnya tuh sama sekali nggak masuk ke pertimbangan. Jadi harusnya untuk soal kayak gini kan dua-duanya masuk ya. Ya semen kita masukin, konkretnya juga sama-sama kita masukin. Sehingga harusnya tuh kita kelompokin ya untuk ini semennya beri satu, untuk konkretnya tuh untuk yang beri dua. Terus untuk yang masuknya ke stagesnya itu tuh dia dari yang pertama, detail kecil-kecil ini tuh kita ikutin, sampai untuk yang bagian terakhir. Jadi jangan sampai kelewatan gitu. Ini dari Kak Dewi perlu dirombak ulang, terutama untuk masalah overview sama yang grouping. Terus selain sama Kak Dewi yang udah lagi dari punyanya Kak Ana buat yang semen. Semen production and concrete production, language-nya change benar. Sometimes saya pakai present iya. Often the semen production process involves multiple stages. Beginning with raw materials and ending with package made cement. Welcome to production combined cement and other materials in specific proportions. Oke, secara umumnya tuh udah cukup baik. Yang disampaikan multiple stages ini karena ini kan bisa dikatakan kayak numerous gitu ya. Aku bilang kayak ini stepnya tuh ada banyak, stepnya ada dikit atau stepnya tuh cuma beberapa. Nah, masalahnya kata kunci multiple, numerous atau few itu tuh dia belum menggambarkan angkanya. Jadi lebih baik teman-teman tuh kalau kasih penjelasan buat tata step utamanya ya dikasih satu-satu. Ini tuh ada 5, terus ini tuh ada 2 gitu ya. Oh ya udah, totalnya ada 7. Sama halnya kayak contoh yang bagian atasnya kan juga sama ya. Ini totalnya ada 5 main stages kalau di contoh kali ini. Terus kalau untuk yang di bagian sini, totalnya tuh dia ada 8. Jadi lebih disukai dibandingkan teman-teman yang mengatakan kayak ini pokoknya step utamanya banyak, step utamanya dikit. Lebih baik tuh kita tegesin, oke ada 10 step atau mungkin 3 step utama kalau emang dia agak riweh sama seperti yang aku contohkan di bentuk eh, alat recycle alat-alat elektronik tadi itu kan agak riweh ya anak panahnya. Kita katakan main stages. Cuma kalau untuk yang bentuknya kelihatan step 1, 2, 3-nya yang mana aja sampai akhir nanti bisa teman-teman kasih totalnya ada 8, ada 7, ada 5, ada 10 itu tuh silakan disampaikan. Terus untuk yang grouping cement production process, limestone to cement bags, concrete production process, mixing cement, sand, gravel, water. Oke, penetapannya udah baik sih. Overview-nya bisa sedikit ditambahkan. Terus yang satunya buat yang salmon. Eh, disampaikan sama Kak Ana, topiknya adalah life cycle of salmon from egg to adult fish. Language sama time tensesnya benar. Overview, the life cycle of a salmon consists
of several stages. Several ini pun juga masukannya sama ya Kak, kayak yang di soal semennya Kak Ana. Starting from X to freshwater rivers. Starting to from all in from X in freshwater river. Progressing through estuaries and culminating in growth and reproduction in the ocean. Untuk yang reproduction ini Kak, reproductionnya itu tuh dia di river juga sebenarnya. Jadi untuk yang di sini tuh macam kayak pendewasaan atau jatuhnya itu apa ya kok pendewasaan di ikan? Pertumbuhan, pembesaran ikan, jatuhnya seperti itu. Jadi untuk yang di bagian sini, spawning, itu kan juga termasuk kayak prosesnya untuk ke breeding, terus ada lagi reproduction. Nah, jatuhnya tuh ke sini. Cuma kalau untuk yang di masalah oceannya, ditegesin di dalam ilustrasi ya, dia tuh untuk yang maturation. Migration, terus maturation, terus migration to spawning areas. Jadi itu kayak bermigrasi sama mereka tuh kondisinya udah besar. Terus untuk yang di bagian sini Kak, saranku nanti untuk bentuknya awalannya apa sama apa, itu tuh bisa diarahkan sama ini sih. Awalnya kalau kita mulai dari telur ya, berarti untuk yang akhirannya itu spawning, kayak gitu bisa. Terus untuk grouping, dikelompokkan ke dua kelompok. Early stages in the river, spawning, incubation, emergence, freshwater rearing, terus ada estuarian, migration ke spawning. Untuk spawningnya ini tuh dia yang bagian sini ya. Tapi untuk yang di bagian sini, ini tuh migration to spawning areas. Migrasi ke lokasi untuk spawning. Jadi bukan spawningnya tuh saat itu enggak. Tapi lokasinya itu tuh di sana untuk yang river. Gitu. Jadi boleh sedikit dimodifikasi untuk masalah spawning ini. Ini dari Kak Ana. Terus selain dari Kak Ana, yang terakhir dari iya sama-sama Kak Ana. Terakhirnya Kak Iwan untuk soal yang tipe mix. Untuk tipe mix kali ini disampaikan sama Kak Iwan, topiknya adalah people's reasons for studying and their financing. Iya, tapi untuk penekanan di bagian sini Kak, bukan masalah pembiayaan aja ya, tetapi pembagian. Bahwasannya eh the pie chart shows how people think the cost of adult education should be shared. Ini tuh dibagi-baginya seperti apa? Ini tuh juga sama should be shared. Jadi misalkan teman-teman tuh punya biaya yang harus dibayarkan 100.000 gitu ya. Nah ini kan kita punya tiga stakeholder. Untuk yang 40 ribunya tuh dibayarkan oleh individual tersebut, 35 ribunya tuh oleh employer, terus 25 ribunya kan oleh taxpayer nih. Sehingga ini tuh kayak ngebagi-bagi ditanggung oleh beberapa pihak untuk ngambil satu course. Jadi untuk keterangan di bagian sini bukan hanya semacam financing atau biayanya ini kayak apa, tetapi ke masalah pembagiannya, division atau shared itu tuh bisa digarisbawahi. Untuk language-nya ke comparison benar. Jadi untuk soal kali ini tuh dua-duanya masuk ke comparison, tetapi tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan kita bakal dapat variasi lain seperti change. Kalau teman-teman cek di contoh soal di atas ini ya, ini kan terhitungnya sebagai satu soal. Cuma kalau kita lihat dari language, yang atas kan masuknya change ya teman-teman. Dari tahun 79 sampai 99. Makanya bisa kita katakan satu kategori ini mengalami kenaikan. Cuma untuk yang sini kan dia comparison. Tahunnya cuma 99, sehingga kita nggak bisa mengatakan kayak Turki mengalami kenaikan menjadi hampir 9, hampir 10 di Spain. Itu kan ini nggak masuk ya. Sehingga untuk soal kayak gini, yang atasnya ini tuh adalah change language-nya, yang bagian sini ini adalah comparison. Kalau yang sini tuh dua-duanya kebetulan sama. Entah untuk ilustrasi yang bar atau yang pi, ini kan dia nggak disebutin tahunnya di angka di tahun berapa ya. Sehingga masuknya untuk satu setting waktu yang sama dan bisa diarahkan sama comparison. Terus untuk yang time tenses-nya, ini tuh bukan pasca. Kalau untuk kebanyakan kasus kan emang kita menemukan soal numerical ke bentuk masa lalu ya. Cuma untuk sebuah soal yang tidak ada tanda-tanda disebutin tahun tertentu, teman-teman tuh harus lebih cermat lagi untuk membaca perkenalan soal sama apa yang ada di dalam paragraf atau untuk keterangan-keterangan di ilustrasinya gitu ya. Nah, informasi di sini dia tuh dikatakan the charts below show the result of a survey of adult education.
Kata kunci the chart below show yang ini. Shows yang ini juga shows dia tuh bukan merupakan lokasi yang kita bisa pertimbangkan dia pakai present atau bukan, karena jatuhnya tuh kayak sebuah kerangka, dan ini tuh sifatnya lebih ke fakta, bahwasanya ilustrasi ini menunjukkan, ilustrasi ini memberikan informasi, bla bla bla. Makanya kalau teman-teman perhatikan ya, semua kerangka ide yang kita bisa mulai untuk parafrase soal, kan dia 100% disampaikan ke bentuk present karena dianggap fakta bahwasanya ilustrasi ini menunjukkan bla bla bla. Tapi untuk mencari tahu ini tuh pakai present atau mungkin past, bisa teman-teman cek di keterangan belakangnya. The reason why adults decide to study. Keterangannya bukan decided yang di masa lalu, tetapi decide untuk ke bentuk present. Sehingga ini tuh pakai bentuk yang present. Terus untuk yang di sini kan dikatakan how people think. Ini kan think-nya juga pakai present ya. Sehingga bagian sini ini pun juga sama-sama pakai present. Kalau teman-teman cek, informasinya tuh kadang ada yang sedikit disisipkan atau implisit kayak gini di dalam bagian perkenalan soal. Terus kadang tuh ada juga yang dikasih penjelasan ini tentunya pakai apa di dalam ilustrasi teman-teman. Itu soal apa ya? Kalau nggak salah tuh soal bar yang pernah aku temuin. Eh, Soal bar ini tuh di penjelasan bagian bawahnya dia ada keterangan bahwasanya ini tuh terjadi selama 4 minggu terakhir, dan keterangannya itu tuh kayak verb utama yang lampau. Otomatis meskipun nggak ada keterangan di tahun berapa, terus di dalam parafrase soal tuh ini nggak ada indikasi apapun di tenses mana, tapi kan ketahuan dari keterangan kategori-kategori itu ya, pakai verbnya lampau. Terus ini waktunya tuh 4 minggu yang terakhir. Makanya soal tersebut harusnya tuh diselesaikan dalam bentuk yang past tense. Tapi untuk situasi kayak gini, ini kan dua-duanya dia disampaikan pakai bentuk present ya, ketahuannya dari sini. Sehingga ini masuknya tuh pakai present semuanya. Kalau untuk masalah struktur kalimat, entah pakai pasif atau mungkin aktif, ini tuh dia nggak terikat sama seperti yang kita bahas di proses sama cycle. Entah ini ada campur tangan manusianya atau enggak, kita nggak bahas itu. Jadi bebas teman-teman mau kasih aktif, pasif boleh, asalkan dia itu tuh sesuai sama penggunaan kalimat itu dan gak awkward gitu. Terus overview-nya dari Kak Iwan. Most people spend money to pay for school because they are interested in the subjects. Iya, tapi untuk yang di bagian sini, ini tuh belum disinggung sama Kak Iwan. Kalau kita kasih penjelasan untuk tipe soal mix ya, tipe soal mix, informasi di bagian parafrase kan ini disampaikan satu-satu. Ilustrasi pertama tuh ini ngomongin apa sih? Terus untuk ilustrasi yang kedua, ini ngomongin apa? Terus untuk yang overview kan juga sama nih teman-teman, satu persatu bakal kita sampaikan di situ. Ini untuk yang overview ilustrasi pertama, bahwasanya kenaikan terjadi di kategori yang keluar ke UK atau masuk ke UK. Untuk yang ini pun juga sama, kategorinya untuk di ilustrasi kedua ya. France itu tuh dia datanya yang paling tinggi, ini kita masukin, dia tuh yang paling populer. Sehingga kalau kita kembali sama soal yang di bawah, selain kita garis bawahi, ini tuh yang paling besar, minat ke subjek utama itu, teman-teman harus singgung nih, individual itu tuh dia datanya yang paling besar, gitu. Terus untuk yang grouping, eh groupingnya ini tuh yang difokusin sama Kak Iwan hanya untuk ilustrasi pertama. Tapi yang pie chart tuh sama sekali gak disinggung. Jadi sama seperti tadi siapa ya, yang untuk soal semennya tuh hanya fokus ke semen, tapi konkretnya sama sekali nggak disinggung. Kan ada ya yang di pembahasan Itu sebelumnya punya itu. aku. Oh, dari punya Kak Dewi. Ini ilustrasi yang terakhir masih belum disinggung. Nah, untuk yang sering pun juga sama nih dari Kak Iwan. Si pacarnya sama sekali nggak dipertimbangkan. Jadi kalau untuk penjelasan kayak gini, teman-teman untuk masalah grouping body-body itu, karena masuknya kan dia ke golongan tipe mix ya. Ini tuh sepenuhnya bakal kita sampaikan dari satu. Untuk yang bar di body satu, terus untuk pai ini sepenuhnya bakal kita sampaikan di dalam body dua. Tetapi di dalam paragraf body tersebut, ini untuk yang dari satu misalkan, informasinya itu benar, kita akan garis bawahi data terbesarnya dulu. Itu. Jadi penjelasan untuk yang disampaikan sama Kak Iwan, fokusnya kan kalau kita hanya mendapatkan satu ilustrasi bar. Tetapi untuk yang ini kan masih belum masuk ya.
Jadi untuk yang overview sama untuk yang groupingnya itu tuh harus dirombak ulang. Harus dikasih penjelasan juga yang juga meliputi ini keterangan pie chartnya. Itu ini untuk reviewnya buat teman-teman. Dari Kak Keira sama Kak Dewi, oh masukan yang tadi. Tuh. Sejauh ini gimana teman-teman? Apakah mungkin ada pertanyaan terkait mengenai latihan kita barusan? Atau semuanya sama-sama udah aman? Oh, dari Kak Ana. Kak mau nanya, tapi bukan tentang latihan, boleh? Boleh, Kak. Tergantung dari ini sih. Mungkin masih ngebahas masalah Ratinta satu ya. Silahkan dari Kak Ana. Ya, izin tanya Kak. Kan Kak Husna itu menjelaskan kalau misal kita itu boleh pakai overview yang di sebagai paragraf satu atau conclusion sebagai paragraf terakhir ya. Kalau misal ya kalau misal overview itu kan berarti Kak Husna bilang cukup satu kalimat aja, pendek aja. Nah, kalau misal kita pakainya yang conclusion, dia ada apa ya? Kayak idealnya sependek overview atau boleh dibikin lebih panjang gitu, Kak, kalau kita pakainya conclusion di bawah. Kalau conclusion tuh dia kan jatuhnya kayak sama-sama setara ya Kak, sama intro, yang mana kayak pembuka penutup gitu jatuhnya. Nah kalau bisa tuh dia nggak melebihi panjang paragraf body Kak. Jadi prinsipnya itu sama seperti si overview ya. Overview kalau misalnya teman-teman gabungin sama parafrase, jadi satu paragraf di intro, kalau bisa kan dia panjangnya nggak melebihi dari panjang paragraf body. Terus untuk yang disampaikan sama Kak Ana barusan, misal kita pakai parafrase nih cuma sekali gitu ya di intronya satu kalimat. Terus untuk yang di summary itu tuh kita mau kasih satu kalimat atau dua kalimat tuh sebenarnya sama-sama boleh sih. Cuma nanti kalau bisa kita nggak mengulangi informasi yang sama. Atau kalau bisa itu tuh dia nggak melebihi panjang dari paragraf body Kak. Misalkan ya, aku kasih soal di parafrase soalnya itu tuh aku kasihnya 1,5 baris gitu ya Kak. Overview aku nggak pakai. Terus untuk paragraf body itu aku kasihnya misal berapa ya? 4 baris gitu deh. 4 baris, paragraf body 2 itu tuh 4 baris. Terus untuk yang conclusion, aku kasih 2 baris full. Itu kan dia udah sama-sama aman. Jadi mungkin bakal kembali sama caranya teman-teman melakukan grouping. Mau dibagi ke 2 bagian atau 3 bagian, karena juga sangat pengaruh. Terus ada lagi tuh kayak banyaknya data yang kita kerjakan. Karena kalau data cenderung sedikit kan keterangan yang kita sampaikan cenderung lebih ringkas ya. Jadi mungkin itu. Yang paling penting ketika teman-teman nanti mau menggunakan bentuk pembagian entah format satu, dua, sama format yang ketiga. Saranku untuk paragraf body, dia tuh kalau bisa jangan sampai kurang dari yang ada di intro atau mungkin overview atau mungkin fungsi dari conclusion yang tadi ditanyain sama Kak. Jadi tetap porsinya paling banyak di Badia, Kak. Iya, bener, Kak. Kalau bisa tuh untuk yang Badinya yang paling banyak. Karena dia kan kayak nyawanya isi kita ya. Sehingga itu tuh bisa ditekankan. Atau paling enggak ya, kita kasih tiga baris. Yang intro tuh jangan sampai lebih dari 3 baris atau minimal setara. Itu tuh bisa diterima. Cuma kalau bisa si paragraf body itu dia porsinya sedikit lebih banyak dibandingkan intro. Atau untuk yang overview terpisah atau untuk yang conclusion kalau kita nggak pakai overview gitu. Iya, sama-sama ke Ana. Ini sih. Terus kalau untuk overallnya teman-teman minggu depan kan kita masuk sama writing task 2 ya. Untuk writing task 2 nanti teman-teman bisa baca-baca juga. Dia tuh lebih kompleks dibandingkan writing task 1. Jadi nggak ada salahnya untuk teman-teman pelajari lebih awal ya. Terus kalau untuk yang writing task satu ini, PR-nya tuh teman-teman bisa cek di Google Classroom. Tadi udah ada postingan terbaru untuk writing task satu 2, di mana tugasnya teman-teman diminta untuk menuliskan satu essay. Bukan semua-muanya 3 soal ini kita kerjakan kayak essay lengkap, enggak. Tapi pilih salah satu,
do your best. Apapun masukan yang tadi didiskusikan hari ini bisa teman-teman input ke isi masing-masing, sehingga isinya bisa lebih maksimal. Terus kalau untuk yang secara umum sih teman-teman, untuk rating ini kan dia merupakan salah satu skill yang agak sering dikeluhkan ya. Karena mungkin kita merasa kayak kita beneran harus memberikan penjelasan sedetail-detailnya. Kalimatnya itu harus lengkap. Kalau ada kesalahan grammar jelas dia sangat kelihatan karena bisa mengubah makna atau malah menimbulkan comprehension problem sehingga tanggungannya itu tuh ini emang agak berat ya dibandingkan yang skill kemarin-kemarin. Saranku di rumah nanti teman-teman tuh juga ada latihan tersendiri yang emang cobain tipe-tipe beda-beda. Tapi misalkan ya kita punya jadwal latihan seperti ini. Misalkan aku latihannya tuh dari hari Senin sampai Sabtu, pagi sampai ke siang, itu tuh harus scoring-scoring. Dari listening, reading, writing, terus siangnya itu tuh baru ke speaking. Untuk yang di bagian soal Ratinta satu, saranku silahkan cari yang tipenya itu tuh dia satu, tapi soalnya macem-macem untuk 3 hari berturut-turut. Misalkan untuk yang 3 hari pertama, aku fokusnya sama line gitu ya. Nah, line graph yang pertama, ilustrasinya itu cuma satu, tapi dia tuh kategorinya banyak banget, ada 10 kategori. Atau mungkin untuk hari yang kedua masih line, tapi line-nya itu tuh dia ada lebih dari satu ilustrasi. Line yang pertama sama line yang kedua. Terus untuk hari yang ketiga, aku sama-sama ngambil line juga. Tapi soalnya itu tuh dia dengan data yang sangat minim, yaitu cuma 2 kategori aja gitu ya. Sehingga ketika teman-teman nanti tuh fokus untuk salah satu tipe soal ini, line ini, tapi kan untuk penyelesaiannya nggak bisa asal kita samaratakan ya. Kalau datanya banyak, PR kita tuh gimana caranya biar kita nggak overlength, sehingga kita berusaha tulisin penjelasan yang kompleks dan tetap efektif. Cuma sebaliknya, kalau datanya dikit banget, kita berusaha biar nggak underlength, sehingga kita kasih penjelasan sebanyak-banyaknya. Comparison apa yang bisa kita highlight, terus trend datanya gimana. Jadi kan kayak PR kita atau tanggungan kita, itu tuh dia nggak akan sama rata meskipun tipe soalnya sama. Baru untuk hari yang keempat, kelima, keenam, ini untuk yang bar. Hari yang selanjutnya, pai, selanjutnya apa-apa-apa. Jadi teman-teman tuh bisa lebih banyak bereksplorasi untuk mengerjakan tipe soal tertentu. Gitu. Sebelum nanti kita masuk sama Ratintas 2, nggak ada salahnya kalau teman-teman di rumah juga latihan mandiri seperti itu. Nggak harus yang bikin isi lengkap, tapi bikin paling-paling kan bakal membuat kita lebih mudah ya untuk analisis. Gitu, tambahin buat teman-teman. Kalau misal sejauh ini udah aman, nanti tinggal dilanjutkan ke pengerjaan PR di rumah. Mungkin kita bisa akhiri kelasnya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Thank you, Kak. Thank you, Miss. Sama-sama teman-teman.